Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di pertemuan hari ini yaitu kita akan membahas tentang penilaian. Di video yang sebelumnya sudah kita bahas tentang jenis-jenis penilaian dan teknik penilaiannya, dan ini adalah contoh instrumen dan rubrik dalam penilaian. Kan di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang 3 jenis penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian pengetahuan. Karena 3 hal itu harus ada di dalam penilaian pembelajaran agar penilaian yang kita lakukan itu bisa otentik. Artinya tidak hanya melihat dari satu sisi, tetapi dari sisi lain juga. Ada dari sisi sikap, ada dari sisi keterampilannya. Dan untuk hari ini itu yang dikembangkan itu adalah di instrumen dan rubriknya. Kalau di penilaian sikap, nah penilaian sikap sudah saya jelaskan. Di situ menggunakan tekniknya namanya observasi, dan di sini ada rubrik penilaian sikap. Jadi ini yang diamati adalah disiplin, kemudian ada tanggung jawab, ada keaktifan, ada percaya diri, ada kreatif. Dan ini mohon nanti monggo mau disesuaikan yang mana ya. Ada juga kerjasama. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini lembar penilaian sikap. Jadi ada observasi. Ini ada rentang nilainya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ketika ini memenuhi ketiga-tiganya itu dapat 4. Ketika hanya memenuhi 2 kriteria itu dapat 3. Itu ya. Jadi ini adalah nanti yang disusun itu 2, yaitu di lembar penilaian sikapnya, dan yang paling penting itu di sini sebenarnya rubriknya. Jadi yang mau diamati itu apa saja, kemudian rubriknya itu seperti apa. Ketika misalnya disiplin itu dapat 4, itu kriterianya seperti apa, itu di penilaian sikap ya. Kemudian yang kedua pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan itu seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa untuk penilaian pengetahuan itu diarahkan ke evaluasi soal berbentuk HOTS itu ya, yang melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Sedangkan penilaian keterampilan kalau ini dalam kurikulum 2013 itu bisa dilihat dari KI 4-nya atau KD di keterampilan ya. Jadi ini yang diamati, misalnya dalam diagram hasil pencarian pengolahan informasi, ini rubriknya. Jadi apa yang diamati? Misalnya membuat peta konsep, itu juga apa yang menjadi rubrik penilaian keterampilannya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah lembar penilaian keterampilan. Ya, jangan lupa harus selalu ada pedoman pensekoran. Kemudian ini di bahasa Indonesia. Kan keterampilannya adalah misalnya membuat teks eksplanasi. Jadi kalau misalnya tugasnya adalah membuat peta konsep, ya berarti nanti yang dinilai itu peta konsepnya itu. Bagaimana dia membuat peta konsep atau peta pikiran tersebut ya. Nih, terus ini di IPA. Jadi nanti cukup satu mata pelajaran yaitu IPS saja. Kemudian di penilaian pengetahuan ya, itu kita tergantung mau pakai tes tulis, tes lisan, ataupun penugasan. Yang terpenting ada kisi-kisi soal. Jadi apa yang menjadi indikatornya ditulis, ranahnya apa, tekniknya apa, jenisnya apa, dan itu dalam bentuk apa, mau pilihan ganda, mau isian, atau uraian. Nih ya, jadi nanti dibuat kisi-kisi seperti ini, baru nanti muncul soal evaluasi yang ada di bawahnya. Jadi cukup nanti bisa 5 saja ya, 5 soal evaluasi yang sudah atau yang sesuai dengan indikator ataupun tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian jangan lupa diberikan kunci jawaban dan pedoman pensekoran. Itu. Jadi tugasnya hari ini itu mengembangkan lembar evaluasi, yaitu ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian pengetahuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video yang kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.